Perut aku sakit banget tau Bung kalau lagi haid gini. Sakit banget ya, Kin. Iya, setiap haid perut aku sakit banget sampai nggak bisa bangun. Jadwal haidku juga nggak teratur. Dalam setahun bisa cuma 1 kali doang. Kamu udah pernah cek ke dokter belum tuh? Minggu lalu aku udah cek ke dokter kandungan. Terus dokternya bilang kemungkinan PCOS. Tapi aku masih kurang paham PCOS itu apaan. Oh, PCOS. Kebetulan beberapa waktu yang lalu aku dapat kuliah tuh yang bahas PCOS. Mungkin aku bisa bantu sharing dikit ke kamu kali ya. PCOS itu panjangannya Polycystic Ovary Syndrome, atau bahasa Indonesianya sih Sindrom Ovarium Polycystic. Jadi dia tuh gangguan pematangan sel telur gitu loh, yang ditandai sama beberapa gejala. Nah, karena gangguan pematangan telur ini nanti bakal sebabin perempuan jadi nggak haid tuh. Atau kalaupun haid, nggak teratur gitu. Misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun sekali. Hingga saat ini belum jelas bagaimana penyebab PCOS. Banyak sumber memaparkan bahwa genetik yaitu dari ibu dengan kondisi PCOS dapat menurunkan kepada anaknya. Selain itu, ayah juga dapat berpeluang menurunkan PCOS. Resistensi insulin atau respon insulin yang tidak baik pada tubuh dapat meningkatkan insulin di dalam tubuh. Akibatnya dapat meningkatkan hormon androgen. Hormon inilah jika berlebih dapat meningkatkan PCOS pada wanita. Resistensi insulin ini yang mengakibatkan beberapa faktor risiko. Di antaranya yaitu sebanyak 88% wanita PCOS mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas pada abdominal dibantu dengan leptin serum yang meningkat pada pasien PCOS, akibatnya meningkatkan produksi androgen. Yang kedua yaitu diabetes mellitus, diakibatkan resistensi insulin menurunkan produksi hormon SHBG di hati yang sebenarnya memiliki fungsi penghambatan insulin. Ketiga yaitu CFD atau penyakit kardiovaskuler, dikarenakan resistensi insulin meningkatkan kekakuan pembuluh darah dan meningkatkan disfungsi endotel pada wanita PCOS. Keempat yaitu dislipidemia, di mana androgen memiliki efek buruk pada metabolisme lemak atau pendistribusian lemak, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan dislipidemia. Terakhir, non-alcoholic fatty liver. Kondisi PCOS dapat meningkatkan konsentrasi ALT yang berkaitan dengan obesitas, sedangkan resistensi insulin berkaitan dengan NAFLD, di mana NAFLD ini dapat memperburuk resistensi insulin, sehingga akan memperburuk kondisi pada wanita PCOS. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala PCOS. Tanda dan gejala PCOS biasanya mulai sekitar masa pubertas, meskipun beberapa wanita tidak mengalami gejala sampai akhir masa remaja atau bahkan sampai awal masa dewasa. Yang pertama, hiperandrogenisme. Hormon androgen sering disebut sebagai hormon laki-laki, akan tetapi terdapat pula pada wanita dengan jumlah yang sedikit, sehingga hiperandrogenisme adalah produksi hormon androgen yang berlebihan pada wanita. Pemeriksaan klinis dari hiperandrogenisme ini antara lain yang pertama hirsutisme, yaitu tumbuhnya rambut tebal pada wanita di bagian tubuh yang biasanya tumbuh rambut pada pria, seperti di wajah yaitu janggut, kemudian di dada dan punggung. Kondisi ini juga dapat disertai dengan beberapa gejala lain seperti suara menjadi berat dan otot membesar. Yang kedua, jerawat, mulai dari jerawat ringan hingga parah. Jerawat merupakan kondisi kulit yang disebabkan oleh kulit berminyak dan penyumbatan pada folikel rambut. Jerawat yang berlebihan adalah salah satu bentuk gejala pada kulit akibat kadar hormon androgen yang tinggi pada wanita. Kemudian, kebotakan berpola pada wanita atau androgenic alopecia adalah salah satu jenis kerontokan rambut yang dapat menyerang wanita. Wanita yang mengalami androgenic alopecia mengalami fase pertumbuhan rambut yang melambat. Kondisi ini juga membuat folikel rambut menyusut, sehingga rambut yang tumbuh menjadi lebih tipis dan halus. Yang terakhir, akanthosis nigricans, yaitu kondisi kulit yang ditandai oleh bercak gelap di bagian lipatan dan kerutan tubuh. Yang kedua, mengalami siklus haid yang tidak teratur, haid yang jarang, serta siklus haid lebih panjang dari biasanya. Oligomenorrhea adalah panjang siklus haid yang memanjang dari panjang siklus haid yang klasik, yaitu lebih dari 35 hari per siklusnya. Untuk amenorrhea adalah kondisi tidak terjadi menstruasi atau tidak haid.
Yang ketiga, polikistik ovarium, yaitu kista-kista kecil yang tumbuh di dalam ovarium sehingga menyebabkan pelepasan sel telur menjadi tidak teratur dan abnormal. PCOS dapat diketahui melalui pemeriksaan ultrasonografi ataupun pemeriksaan darah. Yang pertama, pemeriksaan ultrasonografi transabdominal atau USG yang biasa digunakan pada ibu hamil, merupakan metode yang paling umum digunakan. Beberapa karakteristiknya dapat dilihat yaitu seperti peningkatan ukuran atau volume ovarium. Yang kedua yaitu pemeriksaan ultrasonografi transvaginal. Pemeriksaan ultrasonografi transvaginal memberikan hasil yang lebih akurat mengenai struktur internal ovarium dan menghindarkan visualisasi ovarium yang homogen, terutama pada para pasien dengan kelebihan berat badan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat kadar hormon androgen pada tubuh. Pada PCOS biasanya terdapat hormon androgen yang tidak normal atau hiperandrogenemia. Penanganan medis PCOS terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup. Seperti pengurangan berat badan dan olahraga bersamaan dengan modifikasi diet yang konsisten dapat mengurangi resiko diabetes. Modifikasi ini terbukti efektif untuk mengembalikan siklus ovulasi dan efektif pada perempuan obesitas dengan PCOS yang ingin hamil. Yang kedua, ada medikamentosa. Terapi medikamentosa pada PCOS dengan pemberian obat yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin, bertujuan untuk mereduksi kadar estrogen yang bersirkulasi dan juga untuk memperbaiki ovulasi serta toleransi glukosa. Di samping itu, penggunaan kontrasepsi oral juga bertujuan untuk menginduksi menstruasi yang teratur. Yang ketiga, ada pembedahan. Terapi pembedahan pada PCOS utamanya bertujuan untuk memulihkan ovulasi dengan berbagai metode laparoskopi, termasuk electrocauter, laser drilling, dan biopsi multiple dapat dipertimbangkan untuk perempuan dengan PCOS yang resisten terhadap clomifen. Yang terakhir adalah akupuntur. Jadi akupuntur merupakan terapi yang paling sering digunakan, di mana keuntungan akupuntur pada pasien PCOS adalah untuk meningkatkan keteraturan periode menstruasi dan dapat mengurangi berat badan. Buat dietnya, pastiin dulu IMT-nya. Masuknya BB lebih, apa obes, apa normal, apa gimana. Kalau BB lebih atau obes itu nanti pakai diet hipokalori. Intinya rendah kalori gitu loh. Maksudnya rendah kalori itu perharinya kita makan kurang dari kebutuhan kita. Let's say kebutuhan kita 2000, kita makan 1700 gitu. Diet hipokalori ini benefitnya ya udah jelas lah ya, kita bisa turunin berat badan kita. Tapi tau gak sih, kadar androgen di tubuh ikut turun. Androgen yang hormon maskulin itu loh. Tapi kalau hipokalori gak buat semua orang yang PCOS ya, yang lebih aja sama yang obes. Kalau yang normal, pokoknya jaga IMT di normal aja gitu. Terdapat sebuah penelitian terkait efek diet rendah karbohidrat pada penderita PCOS. Diet rendah karbohidrat mengacu pada diet yang mengontrol atau mencegah penyakit dengan mengurangi atau membatasi asupan karbohidrat hingga kurang dari 45% dari total asupan kalori harian. Diet rendah karbohidrat ini terbukti secara efektif mengontrol berat badan pada orang obesitas, menurunkan kadar insulin, dan meningkatkan resistensi insulin, serta defisiensi endokrin lainnya. Hasil penelitian menunjukkan diet rendah karbohidrat dapat secara signifikan mengurangi indeks massa tubuh, kolesterol total, peningkatan kadar hormon FSH dan hormon seks, serta menurunkan kadar testosteron pada pasien PCOS. Selain diet rendah karbohidrat, pemilihan makanan juga dianjurkan dengan memilih makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik merupakan indikator cepat atau lambatnya kemampuan karbohidrat pada bahan pangan dalam meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Hal ini karena makanan dengan indeks glikemik yang rendah dapat meningkatkan sensitivitas insulin sebanyak 3 kali lipat pada pasien PCOS. Diet rendah indeks glikemik mampu meningkatkan keteraturan menstruasi pada penderita PCOS. Selanjutnya yaitu asupan lemak. Diet tinggi lemak pada pasien PCOS berkaitan dengan diet ketogenik dengan pengaturan makan rendah karbohidrat, cukup protein, dan tinggi lemak.
Pada pasien PCOS biasanya terjadi kelebihan hormon androgen dalam tubuh. Asupan karbohidrat yang rendah dan lemak yang tinggi mampu mengurangi kadar insulin yang berakibat pada penekanan produksi androgen baik pada ovum maupun pada adrenal. Efek metabolik dan endokrin dari diet ketogenik dibuktikan dengan perbaikan berat badan, persentase testosteron bebas, rasio hormon LH dan FSH, dan kadar insulin puasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diet ketogenik sebagai terapi pada penderita PCOS juga perlu diikuti dengan diet yang lebih seimbang dengan memperhatikan khusus pada jumlah karbohidrat. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang pasti terkait durasi atau waktu diet ketogenik yang memberikan efek samping dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Asupan lemak yang tinggi tentunya perlu memperhatikan jenis lemak. Asam lemak tak jenuh seperti MUFA dan PUFA dianggap sebagai lemak makanan yang sehat dan memiliki efek menguntungkan bagi penderita PCOS. Contohnya yaitu seperti minyak zaitun. Asam lemak tak jenuh mampu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi kadar kolesterol total. Diet sehat dengan mengurangi konsumsi asam lemak jenuh dan trans dapat menurunkan indeks massa tubuh. Nah, protein ini baiknya tinggi, sekitar ya 30% dari total kalori yang kamu butuhin lah. Maksimal yaitu 30% tuh maksimal. Normalnya itu 10-15 kan, tapi buat PCOS biasanya maksimal sampai 30 boleh gitu. Buat berapa gram pastinya proteinnya tuh tanyain deh tuh ke ahli gizi kamu. Beda-beda soalnya dan itu mesti dihitung. Terus sumber dari protein yang boleh kamu makan itu yang rendah lemak jahat. Jadi misalnya coba dicatat deh, ada daging ayam tanpa kulit. Kulitnya tuh yang bikin perkara sebenarnya. Terus habis itu ada udang. Terus ada ikan tuna juga boleh. Terus sumber-sumber dari tanaman misalnya kayak kedelai, tahu, tempe, bagus tuh. Asupan serat sangat berpengaruh terhadap resistensi insulin pada penderita PCOS. Penderita dengan resistensi insulin cenderung mengonsumsi serat yang lebih sedikit dibandingkan dengan penderita tanpa resistensi insulin. Serat makanan dapat membantu mengatur glukosa darah dengan memperlambat penyerapannya ke dalam sirkulasi sehingga meningkatkan toleransi glukosa. Konsumsi serat juga telah terbukti membantu mengontrol berat badan secara potensial melalui peningkatan rasa kenyang setelah makan sehingga mengurangi konsumsi kalori secara keseluruhan. Asupan serat harian yang direkomendasikan yaitu sebanyak 25 gram per hari. Ini menarik banget sih. Prebiotik, probiotik, simbiotik. Nih lihat deh penelitian-penelitian internasional terbaru. Intinya sih peneliti pengen bilang kalau konsumsi ini bakal kasih efek baik ke yang pertama nih, ada kadar insulin puasa. Terus efek baik juga ke trigliserida, ke VLDL, indeks hormonal kayak FA, I sama SHBG, terus ke indeks inflamasi kayak NO sama MDA. MDA ya tuh, malondialdehyde namanya dia. Terus ada juga efek baik ke IMT sama testosteron tadi loh yang hormon maskulin itu. Nah, tapi santai aja, gak usah dihafalin. Pokoknya peneliti bilang it's good for you. Tahu gak sih, ada lagi tuh yang tentang simbiotik doang. Dikasih ke orang PCOS selama 3 bulan, IMT-nya bisa berkurang 8% dong. Gede loh itu. Terus testosteronnya atau hormon maskulinnya tadi turun 32%. Nah, yang perlu di-highlight adalah perbandingan antara diet doang sama diet plus simbiotik. Itu perbandingannya yang diet plus simbiotik dia akan menghasilkan penurunan IMT 60% lebih besar dibanding yang diet doang tadi. Vitamin, sebenarnya semua vitamin ya dari sumber buah, sayur baik buat dikonsumsi. Tapi aku mau kasih lihat nih hasil penelitian terbaru tentang vitamin D buat PCOS. Dia berefek baik ke total testosteron, HSCRP, total antioksidan capacity, sama tadi MDA. Again, gak usah dihafal. Pokoknya penelitian terbaru ini bilang suplementasi vitamin D kurang dari sama dengan 1000 IU per hari ini bagus buat PCOS. Jadi gitu, Kin. Wah, makasih banyak ya Bunga. Untung aku ketemu kamu, jadi tahu banyak deh tentang PCOS.